Gujarat adalah sebuah desa di India yang mayoritas penduduknya bermata pencarian miras. Meskipun terdapat aturan bahwasanya memperjualbelikan miras itu dilarang dan akan dihukum 10 tahun penjara. Tapi di mana ada aturan, di situ ada pemberontakan terhadap aturan tersebut. Bahkan sampai kini di tempat tersebut hampir melegalkan miras. Semua itu berkat seorang sosok pria bernama Raes. Bagaimanakah ceritanya dan seperti apa sosok Raes tersebut? Tanpa panjang lebar, ini dia alur ceritanya. Check this out. Anak kecil yang satu ini bernama Raes. Seperti anak-anak pada umumnya, setiap pagi dia pergi ke sekolah. Saat jam pelajaran, ia disuruh gurunya untuk membaca tulisan di papan. Tapi ia hanya terdiam terpaku, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Akhirnya, sang guru pun menghukum dia dengan memukul tangannya. Sang ibu pun membawanya untuk pergi ke dokter. Dan benar saja, dari hasil pemeriksaan dia bukannya tidak bisa membaca. Hanya saja penglihatannya yang tidak jelas ataupun buram. Dan harus menggunakan kacamata. Sang ibu pun berjanji untuk membelikannya sebuah kacamata. Tapi nanti setelah uangnya sudah terkumpul. Raes pun sedikit merajuk dan tidak mau ke sekolah karena takut dimarahi gurunya lagi. Pada malam harinya, dia bersama temannya pergi untuk mencuri sebuah kacamata dari sebuah patung. Sialnya, mereka ketahuan dan segera berlari meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, Raes pun membawa kacamata tersebut ke seorang dokter. Tapi si dokter tersebut hanya tertawa sambil berkata kalau kacamata itu tidak bisa digunakan. Dengan kebaikan hati si dokter, akhirnya dia pun diberi uang untuk dibayarkan ke administrasi membeli kacamata. Dia pergi ke atap gedung untuk mengetes penglihatannya setelah memakai kacamata. Dari kejauhan, ia melihat ada sebuah kendaraan polisi yang memasuki desanya. Dia pun langsung bergegas turun untuk mencegat polisi tersebut dan memberikan kode kepada penjual miras di tempat tersebut. Para penjual miras langsung menyembunyikan miras tersebut. Dan saat terjadi razia, alhasil polisi pun tidak menemukan apa-apa. Si polisi marah dan menduga pasti Raeslah yang sudah membocorkan informasi tersebut dengan siulannya. Ia pun menampar Raes dan memarahinya. Sang ibu pun yang melihat hal itu terjadi pada anaknya langsung angkat badan, membela si Raes hingga akhirnya si Raes pun bisa selamat. Keesokan harinya di tempat tersebut terjadi razia besar-besaran. Hampir di setiap pintu masuk dan keluar desa tersebut dijaga ketat oleh polisi dan tidak ada miras yang bisa keluar masuk ke daerah tersebut. Raes pun menawarkan diri kepada si bandar untuk mengantar miras tersebut, tentunya dengan bayaran yang setimpal. Si bandar pun tertarik dan memberikan Raes kesempatan. Raes pun tanpa ragu melintas tempat razia. Bahkan dia menawari polisi yang bertugas untuk memeriksanya, tapi diabaikan oleh polisi tersebut dan disuruh pergi karena hanya dianggap sebagai seorang anak kecil. Begitulah cara dia bisa lolos menyelundupkan miras tersebut. Dan sejak saat itu, Raes mulai bekerja dengan si bandar tersebut. Ketika sudah dewasa, ia pun menjadi salah satu orang kepercayaan dari si bandar. Saat terjadi masalah pada pengiriman barang, si bandar langsung menyuruh Raes untuk menyelesaikan masalah tersebut. Raes pun datang ke tempat raja tersebut dan langsung menemui penanggung jawab di sana. Dengan sedikit uang, ia pun menyelesaikan masalah tersebut. Hanya saja, ia marah saat mengetahui ban truk yang mengangkut barang miliknya dibikin kempes. Ia pun menyuruh petugas tersebut untuk memompanya karena bagi dia ada etika dalam setiap transaksi dan waktu adalah uang. Suatu hari ia berpikir untuk membuka usahanya sendiri. Ia pun pergi menemui si bandar untuk menyampaikan keinginannya. Dia juga berkata kalau dia akan mengambil barang darinya. Si bandar terkejut mendengar perkataan Raes, tapi dia berusaha tenang dan meminta sejumlah uang yang cukup besar sebagai deposit awal bisnisnya. Namun Raes mengatakan jika dia saat ini belum memiliki uang tersebut. Semua orang di situ menertawakan Raes karena ingin membuka usaha tapi tidak mempunyai modal.
Akhirnya si bandar memberinya waktu 3 hari dan memberikannya jam tangan sebagai pengingat. 3 दिन में पैसा दे और माल लेके जा। दिन। चलो चलते। मगज में टाइम चलता है। Rais pun mulai berpikir keras untuk bagaimana caranya mendapatkan uang yang cukup besar dalam waktu hanya 3 hari. Ia pun tak sengaja bertemu dengan orang yang akan menjual domba ataupun kambing. Dia berkata bahwasanya sebentar lagi hari raya kurban dan harga jual domba ataupun kambing lumayan tinggi. Dari sini dia mulai memiliki sebuah ide. Dia pun pergi ke temannya untuk meminjam mobil. Kemudian dia pergi ke tempat jual beli kambing ataupun domba tersebut untuk memborong semua kambing yang ada di sana, ditukar dengan mobil temannya. Setelah itu dia pergi ke kota untuk membawa kambing-kambing tersebut. Sesampainya di kota, dia mencoba menjualnya di pasar, tapi sayangnya dia tidak mempunyai izin dan diusir oleh pedagang di sana. Adu mulut pun terjadi sampai salah seorang di sana memanggilnya mata empat. Dia sangat marah dan terjadilah perkelahian. Dia mengalahkan semua orang di sana hingga tiba-tiba datang seseorang menodongkan pistol. Tapi dia berhasil mengambilnya dan menodongkan balik, tapi sayangnya dia kelelahan dan pingsan. Hey, battery. Ternyata orang tersebut adalah pimpinan di sana bernama Musa. Dia bertanya kenapa Rais membuat keributan di tempatnya. Rais pun berkata bahwasanya bukan dia yang memulai keributan di tempatnya. Dia hanya ingin berdagang, menjual kambing-kambing peliharaannya. Dan dia pun disuruh pulang oleh Musa. बकरी शेर का खुराक होती है। ये रख। Sesampainya di rumah, Rais dan temannya bingung bagaimana cara untuk mengganti mobil temannya yang dia gunakan untuk membeli kambing-kambing tersebut. Ditambah lagi, ia harus mengumpulkan sejumlah uang yang cukup besar untuk memulai usahanya. Tiba-tiba ada seorang datang mengajaknya untuk berbisnis. Dia meminta Rais untuk membunuh Musa. Dan sebagai imbalannya, semua uang di koper tersebut akan menjadi miliknya. Rais menolak permintaan tersebut karena dia bukan seorang pembunuh. Akhirnya orang itu mengatakan bahwasannya dia adalah anak buah Musa dan ia hanya ingin mengujinya saja. Uang itu pun ia berikan sebagai ganti rugi kambingnya. Dan andai saja ia bersedia untuk membunuh Musa, ia pun pasti akan membunuhnya. Dengan uang tersebut, ia berhenti jadi anak buah si bandar dan memulai bisnisnya sendiri. Bisnisnya pun mulai berkembang dan banyak sekali yang menjadi langganannya. Suatu hari ada polisi pindahan ke daerah Gujarat. Polisi tersebut adalah polisi teladan dan tidak bisa dibeli dengan uang. Ia menyita semua miras selundupan si bandar dan menghancurkannya di hadapan media. Hal tersebut membuat si bandar marah dan naik pitam. Di hari berikutnya ada informasi mengenai penyelundupan miras Rais. Si polisi pun fokus mencegat truk kiriman si Rais di perbatasan. Di sisi lain, si Rais sudah memperkirakan hal tersebut dan ia pun membagi barang-barang kirimannya ke dalam beberapa truk kecil. Sedangkan truk besar hanya diisi barang biasa. Saat truk besar Rais melintas, polisi langsung merazia dan sialnya tidak ditemukan satu barang pun di sana. Begitulah cara dia lepas dari pemeriksaan di perbatasan. Keesokan harinya, si bandar mengajak Rais untuk bekerja sama mengatasi polisi. Rais menerima ajakan tersebut dengan syarat ia yang akan menjadi ketua kongsinya. Si bandar tak terima dan berkata, "Tidakkah kau ingat kebaikan yang sudah kulakukan untukmu dulu?" Rais pun menjawab, "Ia ingat, ia pernah diberikan waktu 3 hari. Makanya kini ia memberinya waktu 3 minggu dan memberikan jam tangannya kembali."
Selang beberapa hari, si polisi mendapat info mengenai pengiriman skala besar Raes. Si polisi pun langsung mengadakan razia besar-besaran. Dan tidak ada kendaraan yang dibiarkan lewat tanpa diperiksa. Baik itu kendaraan besar ataupun kecil, semua diperiksa tanpa terkecuali. Karena ia tak mau kecolongan seperti sebelumnya. Hal tersebut diketahui Raes dan ia mulai kebingungan mencari cara supaya barang miliknya bisa tetap dikirim. Semua jalur darat tempat keluar masuk dijaga ketat. Dengan kecerdikannya, dia bekerja sama dengan penguasa lautan dan mengirim semua barangnya lewat jalur laut. Sekali lagi, dia berhasil mengelabui si polisi dan semua barangnya berhasil dikirim. Di sisi lain, si bandar yang marah dengan Raes menyuruh seseorang untuk membunuhnya. Tapi untung saja Raes berhasil selamat dan membunuh balik lawannya atas dasar membela diri. Tak lama kemudian, si polisi datang menemui Raes untuk menangkapnya atas tuduhan pembunuhan. Dia pun dibawa untuk ditahan. Musa, orang yang pernah membantu Raes, mengirim seseorang ke kantor polisi untuk mengaku bahwasanya dialah yang telah membunuh orang tersebut, dan Raes pun dibebaskan. Si polisi teladan terlihat tak terima karena ia tahu jika dia bukanlah pelaku yang sebenarnya, tapi karena ada perintah tertulis, akhirnya dia pun mematuhi keputusan tersebut. Tak lama setelah bebas, Musa memberitahu Raes bahwasanya dalang dibalik orang yang akan membunuhnya adalah si bandar. Dengan perasaan campur aduk, Raes pergi menemui si bandar. Sebelum masuk, dia diperiksa agar tidak membawa senjata. Tapi dengan kecerdikannya, dia mengambil tusuk konde dari seorang penyanyi. Si bandar langsung memanggil Raes ke ruangannya. Saat dia masuk, seluruh anak buah langsung menyerang dan mencoba membunuhnya. Tapi sayang seribu sayang, dengan kemampuan yang ia miliki, ia berhasil melumpuhkan semuanya. Ia pun menangis mengingat kenangan masa kecilnya yang pernah dibantu oleh si bandar dan kemudian membunuhnya. Di sisi lain, si polisi teladan tersebut dipindah tugaskan ke lokasi lain. Dan sejak kepergian polisi tersebut, usaha Raes menjadi semakin maju. Ia memanjakan semua orang dengan uangnya dan semua kendali ada di tangannya. Dengan kata lain, the power of money. Tak lama setelah itu terjadi perselisihan antara Raes dan salah satu petinggi yang akan ikut pemilu. Si petinggi tersebut akan mengadakan kampanye menyuarakan pelarangan miras ke daerah kekuasaan Raes untuk menghimpun suara. Namun Raes menolak hal tersebut karena akan mengganggu bisnisnya. Orasi pun tetap berlanjut hingga akhirnya terjadi keributan. Bentrokan antara kedua kelompok pun tidak bisa dihindari. Saat malam tiba, menteri menemui Raes dan berkata kalau dia harus ditahan untuk sementara waktu demi meredakan kegaduhan. Tentunya dia akan diberi fasilitas berlebih selama di penjara. Raes kesal, tapi apa boleh buat, dia pun menyetujui hal tersebut karena hanya beberapa hari saja. Selang beberapa hari, si polisi teladan datang menemui Raes dan membawa sebuah koran bertuliskan menteri dan si pejabat berhasil meringkus Raes. Si polisi pun berkata kalau mereka bekerja sama untuk menjatuhkannya. Mengetahui hal itu, Raes sangat marah dan ingin membalas balik. Akhirnya, dia pun membayar uang tebusan supaya bisa bebas. Dan ia memutuskan untuk ikut acara pemilu dengan mencalonkan diri. Dia mulai menghimpun suara untuk dirinya. Dia juga berencana membangun sebuah perumahan bernama Dunia Kita di lahan kosong miliknya. Semua orang di sana hanya perlu membayar setengahnya saja dan sisanya akan dicicil selama 10 tahun. Mereka akan langsung menempati rumahnya begitu rumah tersebut selesai dibangun. Hampir semua warga di sana tertarik dengan program Raes dan mulai menyetorkan sejumlah uang. Di sisi lain, si menteri dan petinggi yang mengetahui hal itu dibuat makin geram dengan perbuatan Raes. Dia pun memasukkan lahan milik Raes ke dalam daftar zona hijau dan tidak boleh ada pembangunan di sana. Seketika itu Raes langsung dibuat tak berdaya. Dia bingung bagaimana cara mengembalikan semua uang yang sudah ia terima dari masyarakat.
Sedangkan semua uang simpanannya sudah semakin menipis karena digunakan untuk biaya kampanye dan memberi makan gratis 3 desa sudah lebih dari 3 minggu. Ia pun pergi menemui Musa untuk meminjam uang, tapi tidak diberikan. Musa pun memberikan pilihan lain. Rais harus bekerja untuknya, mengantarkan emas ke suatu tempat. Dengan begitu, ia akan memberinya imbalan. Merasa terdesak, Rais pun menerima pekerjaan tersebut. Barang pun dikirim tanpa terkendala. Akhirnya, Rais memperoleh uang dan mulai mengembalikan uang penduduk yang pernah dipercayakan padanya. Ia pun mulai merasa lega dan tenang setelah semua masalah teratasi. Tapi tiba-tiba saat bangun tidur ia melihat berita di televisi bahwasanya terjadi pengaboman di beberapa tempat dan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Setelah diselidiki ternyata bom tersebut berasal dari bahan peledak yang diselundupkan bersama emas yang Rais kirim. Mengetahui hal tersebut, Rais shock berat dan merasa ditipu oleh Musa. Seluruh kepolisian mulai mencari keberadaannya dengan tuduhan sebagai seorang teroris. बता रईस का है पूरे मोहल्ले को तब तक आगे लाओ खाने के घर वालों को अभी कुछ नहीं होता साहब अबे Dipenuhi rasa amarah, dia pun pergi menemui Musa. Sesampainya di sana, Musa menawarkan Rais untuk pergi ke tempat yang aman dan kemudian berkata kalau dia sudah melakukan tindakan mulia dan akan masuk surga. Amarah Rais pun semakin memuncak dan berkata membunuh orang yang tak berdosa tak akan membuatnya masuk surga dan dia pun tak akan membiarkan mereka pergi. Rais pun membantai habis semua anak buah Musa, termasuk Musa itu sendiri. मेरी जिंदगी का असूल एक बेगुनाह लोग मारे गए मूसा Setelah itu Rais menelepon untuk menanyakan keadaan sahabat, istri, dan anaknya. Tapi kemudian dia diberikan kode bahwasanya ada polisi di rumahnya. Meskipun ia tahu di rumahnya ada polisi, ia tetap pulang ke rumah dan sudah berjanji tidak akan lari. Seluruh polisi sudah bersiap di posisi di bawah komando polisi teladan untuk menembak mati Rais begitu ia sampai. Tak lama kemudian Rais pun datang. Tapi dengan kecerdikannya ia datang bersama para wartawan dan polisi teladan pun langsung memerintahkan untuk menahan setiap tembakan. Dia pun mengucapkan salam perpisahan dan menyerahkan diri. Di perjalanan, ia tahu akan dihabisi dan memberikan kacamata serta kalungnya untuk diberikan kepada istrinya. Ia sudah bersiap untuk semua kemungkinan yang terjadi. Dia pun berjalan perlahan menjauh kemudian ditembak mati di tempat. नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। Oke, itu dia alur cerita film kita kali ini. Gimana? Cukup menegangkan bukan? Terima kasih yang udah subscribe and stay terus untuk update video terbaru. See you in the next video.